lain, kemudian jangan sampai lewat. Ini yang namanya orang istiqomah, berkah jadinya dia. Dari dulu kalau dagang daun, udah daun aja, jangan yang lain-lain. Terkadang melihat orang bikin gado-gado, ya jadi pengen dagang gado-gado kan gitu ya. Gado-gado dari ketoprak mau yang rame, terjadi ke ketoprak. Yang begitu nggak akan mendapatkan barokatul auqat. Ya, kalau udah berkah auqat, itu kita ngerjain sedikit aja berkahnya banyak. Itu kalau udah dapat berkah waktu. Ceramah sebentar doang 300.000. Benar nggak Pak? Woi. Sebelum Bapak nyindir saya kebetulan enak banget Ustaz ngomong bentaran dong 300.000. Namanya barokatul auqat. Khotbah Jumat berapa banyak sih? Saya mau demen kalau di mimbar ditulisin tidak lebih dari 15 menit. Alhamdulillah. Tapi dalam kurung amplop dikurangin. Astagfirullah. Jadi 15 menit ya, lama atau cepat amplopnya sama. Namanya berkah waktu, sedikit bekerja hasilnya banyak. Sebab ada orang kerjanya banyak hasilnya sedikit. Modal banyak kagak ada pemasukan, ngapa? Karena konsisten. Tadi itu Bapak kalau tukang peci, udah peci aja sampai menjadi terkenal, tazharu barokatul auqat. Sampai terkenal kalau dia tukang peci. Karena dari dulu udah. Tuh kalau pengen kalau mau main pukul sekalinya monjok orang bubrak mau ke dia mau. Kan jadi terkenal kan? Namanya tazharu barokatul auqat. Nanti akan populer, akan viral, terkenal barokatul auqat. Caranya begitu tuh, diajarin. Ya, tazharu barokatul auqat, akan terlihat keberkahannya nggak apa-apa ya Pak ngomong gitu saya Pak ya. Enak banget sekali ngomong. Ya baru assalamualaikum, jangankan kiai baru salamnya itu udah ada harganya. Burung beo Pak. Good morning, sejuta. Baru good morning. Kalau tambahin lagi, I love you. Waduh, udah 2 juta. Coba kalau nggak percaya ke pasar burung dah. Tanya burung beo undang macet berapa harganya. Ya, kan lain sama yang belum bisa ngomong ya. Situ dia baru assalamualaikum itu tambah mahal lagi, apalagi al-fatihah. Al-fatihah bisa ratusan juta. Itu namanya barokatul auqat. Ya, berkahnya waktu, sedikit berbuat tapi hasilnya banyak. Itu berkah. Tapi syaratnya tadi, apa yang kita kerjakan, tentukan apa yang kita kerjakan itu, jangan milih yang lain, terus jangan sampai lewatan, biarin aja dah. Jangan sampai biarin. Ya, baru 15 lagi sekali jalan. Ntar kehilangan berkatul auqat. Ya, tazharu barokatul auqat. Fa amma idza tarakta, maka adapun apabila engkau meninggalkan nafsaka akan dirimu suddan muhmala, yaitu dibiarkan begitu saja menganggur. Suddan muhmala, membiarkan begitu saja menganggur. Ya, didiemin aja, kita nggak berkembang begini aja begini. Makanya untung ada film Sidul, anak Betawi mulai maju. Kalau dulu anak Betawi yang penting di depan tabunan, keredongan, rokok Samsu sebatang, mantap. Kopi basi, kopinya udah dingin. Tuh udah kata orang Betawi, gue begini aja udah enak banget. Keredongan dulu, sekarang kagak ada Betawi begitu ya. Nggak ada. Betawi begitu. Nggak ada kan? Masih ada emang yang begitu ya? Agak.
Udah kagak ada, ya kan? Udah maju sekarang, ya udah mah. Karena udah sadar banyak membiarkan diri, ya membiarkan saja begitu, muhmalan sia-sia atau menganggur. Ihmalal bahaim seperti menganggurnya al-bahaim hewan ternak. Kan hewan ternak mau begitu tuh. Oh, nyapok, kenyang, ngunyah, lecek, kenyang, kentut. Habis kentut ngapain? Udah dibersihin tuh kotorannya, terempanin lagi begitu, ngantuk mata dia tidur, baru mulai minta makan. Itu namanya ihmalal bahaim. Ya, seperti menganggurnya, menyia-nyiakan waktunya bahim hewan ternak, kan kagak ada gunanya dia. Hidupnya kambing, hidupnya kebo, apa gunanya? Ujung-ujungnya dipotong doang. Gede, badan gemuk, gede, dipotong doang, dimakan. Namanya kan ihmal yang begitu. Hidup jangan seperti itu. Kalau ternyata kita memperlakukan diri kita seperti itulah, tadri yang mana bahaim itu tidak mengerti apa-apa, bimada tastaqil, dengan apa gerangan tastaqil dia bekerja, fi kulli waqtin, di setiap waktu yang ada. Kan mah kebo agak mikirin besok gua kerja apaan gitu ya, besok gua nyari kerja, bawa ijazah kemana, ada kebo mikirin begitu. Gak ada dia mah. Ya, dia la tadri bimana tastaqil fi kulli waqtin, tidak tahu sama sekali dengan apa gerangan tastaqil dia bisa bekerja fi kulli waqtin, di setiap waktunya. Nah, kalau sudah begitu payang kodo maka jadi hilang, jadi musnah, jadi lewat. Dari kata-kata kodo yang artinya lewat. Payang kodo maka lewat, aktaru awqatika, lebih banyak waktu-waktumu, doian sia-sia, kan begitu Pak. Ini malam apa nih? Perasaan kemarin kita malam Jumat ya, udah ketemu malam Jumat lagi. Perasaan baru Jumatan kemarin, sekarang udah Jumatan, besok udah Jumatan lagi. Itu kalau begitu tuh kita merasakan banyak waktu kita terlewat dengan doian sia-sia wa awqatuka, dan sedangkan waktu-waktumu adalah umruka. Waktu adalah umur. Jadi waktu adalah kalau waktu itu tidak terbatas, kalau umur itu terbatas. Itu bedanya waktu dengan umur. Kalau umur terbatas, Pak. Kalau waktu nggak ada batasnya waktu. Kayak kita ngayal nih, pengen ngayal boleh nggak? Boleh. Itu namanya waktu. Ngayalnya sampai mana? Udah nggak ada batasnya orang ngayal, Pak. Ibaratkan waktu tidak ada batasnya. Sementara umur ada batas. Kata Nabi, umru ummati baina sittin aw sab'in. Rentang umur umatku itu antara 60 sama 70. Umatnya Nabi nggak bisa sampai kata kayak umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya sampai 1000 tahun. Ada yang bilang 950 tahun. Nabi siapa? Nabi Nuh. Fir'aun aja umurnya 400 tahun. Tapi kita umatnya Nabi nih, Nabi sendiri yang ngomong hasadu ummati baina sittin aw sab'in atau umur ummati. Rentang waktu hidup, artinya umur umatku itu dibatasin 60 sampai 7. Jadi yang sekarang malam ini umurnya 60, 11 bulan, 29 hari. Sekarang makan banyak tuh, ada ketan, habisin semua tuh makan. Besok tinggal sehari. Kalau umur tuh sadar ada waktunya, ada batas.
ada batasnya. Waktumu yang diberikan adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, sedangkan umurmu adalah modal. Wa umruka, dan adapun umurmu adalah ra'su malika, modal hartamu. Wa alaihi, dan atas modal itu tijaratuka, perniagaanmu. Dengan bermodal umur yang ada, itu umur sebagai modal untuk dagang. Kita berniaga kan harus ada modalnya. Dagang harus ada berniaga, ya berusaha itu kudu ada modal. Modal kita apa? Umur. Perniagaan kita apa? Perniagaan akhirat. Emang kita berniaga buat apa? Buat akhirat. Modalnya dari umur yang kita punya. Nah, umur kita itu untuk bukan perniagaan akhirat. Wabihi wusuluka, dan dengan umurmu itu atau dengan modal hartamu, wusuluka ila naimi daril abad, yaitu menghantarkanmu ila naimi daril abad, menuju kenikmatan yaitu negeri yang abadi, alam akhirat. Fi jiwarillahi, itu jiwar ya, fi jiwarillahi ta'ala, yaitu di dalam naungan atau di dekat sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa mengantarkan kita mendapatkan nikmat abadi, ya, nikmat yang abadi besok di akhirat dengan modal umur. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau nulis hikam itu di jilid yang kedua, ada judulnya adalah Barokatul Umri, yaitu berkahnya umur. Yang dimaksud berkah umur adalah, kata beliau, rubba umrin ittasa'at amada kilati amdadu. Berapa banyak orang yang umurnya disebut ittasa'at amada, banyak kesempatan tapi sedikit gunanya. Kesempatannya banyak, umurnya panjang tapi manfaatnya sedikit. Umur 70 tahun baru mulai ngaji, umur 55 tahun. Berarti 70 tahun dikurang 55 berapa? 70 dikurang 55 berapa? 15 tahun kan? Baru mulai ngaji, 15 tahun umur udah 55. Kaki udah kesemutan, mata udah belekan mulu, pucak ya. Mata ngantuk, badannya itu tuh umur tuh buat yang 15 tahun baru mulai pengen bener. Berarti kan disebut ittasa'at amadah, banyak kesempatannya tapi sedikit kegunaan. Namanya umur yang kagak berkah. Umur yang kagak berkah. Begitu namanya rubah umrin ittasa'at amadah. Tetapi sebaliknya ada yang berkah. Wa rubah umrin qillatu amadah, qillatu amadah kasratu amdadah. Banyak orang yang umurnya bentaran tapi faidahnya, kegunaan umurnya itu banyak. Umur 40 tahun tapi udah jadi dai kondang, majelisnya dia buka majelis yang ngikutin sampai jutaan. Umurnya bentaran, ada yang 55, 59, 58, tapi dai sejuta umat. Ya dakwahnya udah keliling dunia. Umur 59 udah keliling dunia. Kita umur 70 tahun di Bintaro aja, Bintaro. Tanya pernah ke Wali Songo kagak, ke Banten kagak. Kali kalau Jawa niki kita tanya, pernah lu ke Mekah Madinah Boro-boro? Ngapain aja? Gua mah kalau kagak di Rengas, Ciputat gitu.
Lailatul Qadar umur 70 tahun. Ada apa gerangan? Karena nggak barokah dalam umurnya. Perlu kita berdoa nambahin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadah wa barakatan fi rizqi wa umri. Tambahin tuh Pak. Wa barakatan fi rizqi wa umri wa taubatan qablal sa'adatan wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi boleh kita doa tambahin. Orang pas habis sembahyang jamaah kan makbul doanya kan mustajab tuh. Tambahin doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fi rizqi wa umri. Biar berkah rezeki dan berkah umur. Berkah umur, kalau berkah rezeki doang kan mintanya rezekinya doang berkah, tapi kagak bisa ngerasain. Wa kam man yabnuna wa lam yaskununa. Kata Nabi, berapa banyak orang bangun rumah tapi nggak sempat nempatin. Ya Pak ya? Iya. Dia kumpulin duit dari muda biar bisa bangun rumah. Begitu bangun rumah udah meriang mulu. Dipakein AC kagak kuat, akhirnya tidur di luar keredongan. Nah rumah buat apa? Kan banyak yang begitu ya. Atau dia udah bangun selesai tinggal buka kunci meninggal dunia. Berapa banyak wakam ya benuna walam yaskununa, katanya berapa banyak orang bangun rumah tapi nggak sempat nempatin. Itu namanya rezekinya berkah tapi umurnya enggak. Maka minta juga umur yang berkah. Muda-muda udah bikin rumah, batu muda udah bikin, karena berkah nih anak muda yang berkah luar biasa. Dulu bapak mau boro-boro bisa punya motor dulu. Orang dulu punya motor Honda 70 aja satu kelurahan baru satu orang yang punya. Enggak. Sekarang waduh, ya itu mudah-mudahan berkah umur tuh anak-anak kita. Ya anak kecil SMP udah punya motor, bapaknya udah dirongrong biar bisa beli motor. Begitu ya. Dulu bapak naik motor umur berapa Pak kira-kira? Susah banget ya, bisa naik motor kan. Anak sekarang SMP udah bisa beli motor. Ini namanya mudah-mudahan berkah. Namanya berkah umur. Ya, minta keberkahan dari umur. Kamin rupa umurin itasakilati amdah aswatu amdadu. Berapa banyak orang yang umurnya sebentar tapi karyanya. Makanya ini para pengarang kita, Imam Ghazali aja kan umur nggak sampai 60 tahun beliau Pak. 55 tahun tuh Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali nggak ada yang umurnya sampai 80. Ahmad bin Hanbal lumayan, umurnya rada panjang dikit ya. Umurnya melebihi 70 tahun. Tapi karyanya, ibadahnya, Imam Ahmad bin Hanbal itu diceritakan sama anaknya Abdullah bin Hanbal. Itu bapak saya lihat sendiri setiap malam tuh beliau kalau ibadah 300 rakaat. 300 sembahyang sunahnya 300 rakaat. Ada orang sini orang rengas 300.000 iya makan 300 rakaat. Para khalifah Rasul Utsman bin Affan itu ibadahnya emang sedikit jumlahnya, 1 rakaat ya. Jadi witirnya Utsman bin Affan cuma 1 rakaat, tapi 1 rakaat hatam Quran. Ayo, 1 rakaat hatam Quran. Ada semalaman. Ada baca Quran semalam 1 rakaat doang. Kalau kita 1 rakaat kata Ustaz Agung 3 kali baca kulhu juga hatam. Makanya bapak mah kulhunya 3 kali sama dengan hatam. Memang murid kepinteran ya. Asli kalau Utsman bin Affan ditanya berapa engkau 1 rakaat witir mau Utsman, saya cuma 1 rakaat tuh dikit amat. Tapi bikhot bil Quran, ngatamin Quran.
Nah, boro-boro orang sini kira-kira terawih umpamanya baca 1 juz aja besok ikut nggak Pak kira-kira? Terawih 1 juz, baca Al-Baqarah, kira-kira aku nggak begitu ya di sana? Ya, baru Al-Baqarah aja udah ngedumel. Al-Baqarah itu nilai umur singkat tapi amalannya padat. Maka walaupun jasadnya udah terbenam di tanah puluhan tahun, ratusan tahun, berapapun abad, tapi namanya tetap dikenang-kenang. 15 abad Rasul meninggal.